Halo guys, kali ini saya akan membuat sebuah video. Video kali ini adalah tentang membackup firmware dari head unit ini. Ini adalah head unit JVC KW V430BT untuk serial 072X0325. Ini adalah produk dari JVC Kenwood Corporation Made in Indonesia. Oke, langsung saja untuk yang pertama, ini harus dibongkar dulu. Untuk IC firmware-nya ini berada di depan, di belakang layar di sini. Ini di belakang layar. Jadi untuk bautnya yang dibuka ini tidak perlu dibuka semuanya. Jadi cukup membuka hanya 5 baut saja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cukup membuka 5 baut ini saja. Oke, langsung saja ini untuk bautnya dibuka dulu. Dan yang perlu dipersiapkan tentunya adalah obeng positif dan obeng negatif. Obeng positif digunakan untuk membuka skrupnya atau bautnya, dan obeng negatif ini nanti digunakan untuk mencokel pengunci yang ada di sebelah kanan dan kiri. Ini ada pengunci, perlu dicongkel sedikit, perlu dibuka sedikit. Nanti setelah bautnya dilepas, ini juga ada penguncinya, ada 3 dan 1 lagi. Di sini juga ada penguncinya. Namun untuk penguncinya yang ada di bawah di sini nanti tidak perlu dicongkel. Apabila bagian kanan dan kiri ini sudah terlepas, maka di sini otomatis sangat mudah terlepas yang bagian di sini. Dan juga disiapkan tempat atau wadah bautnya agar bautnya tidak bercecer atau tidak hilang. Untuk wadahnya terserah, wadah apa saja bisa, yang penting bisa untuk tempat bautnya. Oke, ini untuk kelima bautnya sudah terbuka. Yang selanjutnya ini dicongkel sedikit. Nah, ini sudah terlepas. Lalu bagian sampingnya lagi ini juga perlu dicongkel sedikit. Nah, sudah terlepas. Untuk mencongkelnya ini jangan banyak-banyak, nanti bisa patah atau cuil. Nah, ini sudah terlepas. Untuk pengunci yang bagian atas ini sangat mudah sekali terlepas apabila pengunci bagian kanan dan kiri sudah terlepas. Oke, untuk IC firmware-nya ada di sini. Ini adalah IC non flash. Ini saya lepas dulu untuk kabel fleksinya. Ini ada 2, ini dan ini. Dan untuk kode board, mainboard utamanya yang ada di sini, ini kode boardnya adalah ini. Kalau di kamera kurang kelihatan. Ini untuk kode boardnya adalah JYK-0221-20, kode board pada mainboard utamanya ini. Oke, ini saya singkirkan dulu.
lalu menuju ke sini. Untuk IC firmware-nya ada di sini. Oke, ini saya lepas dulu untuk mainboard-nya ini. Cara melepasnya, pertama sebelum melepas bautnya, lepas dulu kabel fleksibel. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Setelah kabel fleksibelnya sudah terlepas semuanya, di sini bautnya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga dilepas dulu. Oke, ini mainboardnya sudah terlepas. Ini adalah IC firmware-nya berada di sini. Ini adalah IC non-flash. Untuk IC non-flash ini atau non-flash ini menggunakan IC Samsung, IC dari Samsung yang tipenya atau kodenya TC58NVG 0S3 HT AI0. Ini kakinya ada 48. Ini TSOP 48. IC ini adalah IC TSOP 48. Dan selanjutnya untuk kapasitas dari IC ini kapasitasnya adalah 128 MB dengan tegangan 3,3 volt. Kapasitasnya 128 MB atau 1 gigabit. Selanjutnya untuk kode board mainboard pada mainboard yang ini adalah ini J7K-0220-10. Bawahnya XJ8-038. Bawahnya lagi GCI ML2. Ini adalah kode board mainboardnya. Oke, selanjutnya ini untuk IC non-flash ini atau IC non-flash ini akan saya lepas dulu. Oke, ini untuk IC non-flashnya sudah saya lepas. Ini IC-nya. Dan sekarang disiapkan sebuah alat flash programmer. Ini adalah alat flash programmer saya. Ini menggunakan RT809H, Universal Programmer. Dan selanjutnya di sini juga membutuhkan sebuah soket adapter TSOP 48. Ini soketnya seperti ini. Dan untuk posisi pin 1 ada di sini, jadi nanti posisi pin 1 IC-nya ada di sini sesuai tulisan yang ada di PCB-nya. Dan untuk IC-nya, untuk posisi pin 1 di sini ada titik kecil. Ini titiknya ada 2 atau yang lekukan ke dalam. Ini besar, ini kecil. Posisi pin 1 adalah yang lekukan yang kecil ini, dekat tulisan Toshiba.
Oke, ini IC-nya saya pasang dulu. Ya, untuk cara memasangnya, ini untuk adapternya ini ditekan dulu seperti ini. Ditekan dulu seperti ini, lalu pengunci kaki-kaki yang ada di sini akan terbuka. Setelah ini ditekan, pengunci terbuka, lalu IC-nya dimasukkan. Setelah itu, ini yang tertekan ini tadi dilepaskan dan otomatis IC, kaki-kaki IC-nya sudah terkunci di dalam adapter ini. Oke, ini untuk IC-nya sudah masuk dan sudah terkunci, lalu dipasang di alat flash. Untuk cara pemasangannya di alat flash, adapternya ini sesuai instruksi yang ada di sini. Ini untuk lekukan ada di atas, ini juga sama. Untuk lekukannya ini lekukannya ada di atas. Oke, seperti ini. Tadi sebelumnya ini penguncinya soket zip, ini dibuka dulu seperti ini. Adapternya dimasukkan, setelah itu dikunci seperti ini. Selanjutnya untuk alat flashnya ini ditancapkan dulu di komputer. Oke, lampunya sudah menyala, artinya ini sudah terkonek dengan komputer. Setelah semuanya terpasang seperti ini, selanjutnya sekarang menuju ke komputer. Pertama di sini dibuka dulu softwarenya dari alat flash. Nah, oke, inilah softwarenya dari alat flashnya. Untuk cara pendeteksian IC bisa langsung ditulis saja di sini, ataupun bisa juga klik Smart Identify Smart ID yang ada di sini. Contoh ini saya klik Smart Identify Smart ID, IC non flash 3,3 volt. Tegangannya IC ini tadi adalah 3,3 volt. Dari mana mengetahui tegangan dari IC-nya ini? Bisa juga dilihat di datasheet-nya. Selanjutnya oke. Nah, ini dia. Di sini sudah langsung mendeteksi IC secara otomatis. Dan untuk IC-nya yang paling cocok atau IC-nya yang namanya sama persis adalah yang bawah. Nah, ini dia. TC58NVG0S3HTAI0. Ini sebenarnya sama saja, mau atas atau bawah sama saja, karena ini IC-nya sama untuk kodenya ini. Karena terdeteksi yang atas. Padahal tulisannya di body IC-nya adalah yang bawah ini. Nah, kemungkinan IC ini adalah sama dan bisa saling menggantikan. Dan ini saya pilih yang bawah dengan cara diklik sekali lalu klik OK, atau ini klik 2 kali. Nah, oke, jadi seperti itu.
Setelah seperti ini, selanjutnya di sini diklik read. Nah, ini langsung muncul seperti ini, kotak dialog seperti ini. Di sini bisa ditulis namanya. Nah, contohnya di sini saya tulis JVC. Nah, seperti ini. Untuk nama lebih komplitnya nanti bisa ditulis setelah selesai proses pembacaan. Setelah itu, klik save yang ada di pojok bawah ini. Nah, ini sudah proses membaca, read membaca. Sedang proses membaca. Ini adalah sedang proses membaca atau membackup file firmware-nya. Setelah proses membaca, ini juga langsung otomatis diverifikasi kembali. Ini langsung auto verifying, ini adalah langsung otomatis verifikasi. Nah, oke, ini sudah selesai. Kalau sudah seperti ini, artinya untuk filenya itu sudah tersimpan di komputer. Nah, ini dia filenya. Ini dia filenya tadi yang dikasih nama JVC. Jadi filenya di sini terbentuk sebuah folder. Tinggal dibuka saja folder ini. Nah, inilah dia filenya, file firmware-nya. Untuk file firmware-nya ini di sini terbaca 139.264 KB. Seperti ini ya untuk kapasitasnya. Kalau di properties ini 136 MB. Nah, ini untuk filenya sudah terbackup, sudah tersimpan. Oke, jadi seperti ini ya guys caranya untuk backup dari file firmware yang ada di head unit JVC Kenwood yang tipenya KW-V430BT. Oke guys, yang suka dengan video ini silahkan klik tanda jempol ke atas. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel Pikom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pikom Lodaya Blitar. Untuk teman-teman yang ingin memesan IC yang sudah diisi bisa menghubungi Pikom Lodaya Blitar. Bisa lewat WA ataupun lewat marketplace Pikom Lodaya Blitar yang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Untuk nomor WA dan link marketplace sudah dicantumkan di deskripsi video di bawah ini di YouTube. Sekian, terima kasih. Thank you.